Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mujam Channel. Kali ini saya akan membahas tentang teks hikayat, salah satu materi yang ada pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya tekan subscribe dan juga lonceng notifikasi untuk mendapatkan video menarik dan edukatif dari Mujam Channel. Langsung saja, yang akan saya bahas yang pertama adalah kaidah kebahasan teks hikayat, dan yang kedua adalah nilai-nilai dalam hikayat. Kaidah teks hikayat ada tiga yang akan saya bahas ya. Yang pertama adalah penggunaan konjungsi, yang kedua penggunaan kata arkais, dan yang ketiga adalah penggunaan majas. Penggunaan konjungsi. Konjungsi ini adalah kata hubung. Nah, konjungsi ini ya biasanya ada pada awal kalimat. Jadi khusus untuk teks hikayat, konjungsinya berada di awal kalimat. Contohnya, maka berkeinginanlah istri Khozan Maimun untuk mendengarkan cerita tersebut. Konjungsinya maka. Nah, maka ini sebenarnya dalam bahasa Indonesia bisa berbagai macam arti. Contohnya, maka bisa berarti pada, maka juga bisa berarti sebelumnya. Konjungsi yang ada di dalam teks hikayat ini menceritakan urutan waktu atau menceritakan peristiwa. Sedangkan kalau misalkan di dalam cerpen dan sebagainya itu berbagai macam fungsi. Berbeda dengan teks hikayat hanya menceritakan urutan waktu saja. Dan yang kedua, penggunaan kata arkais. Nah, kata arkais ini adalah kata yang memang sudah tidak digunakan di zaman sekarang. Jadi hanya digunakan pada zaman dahulu. Karena kan kalau sekarang kita menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan di dalam teks hikayat menggunakan bahasa Melayu klasik yang memang kalau misalnya kita ingin mengetahui kata-kata arkais, kita memerlukan kamus untuk bisa memahaminya. Dan yang ketiga adalah penggunaan majas. Majas yang akan saya jelaskan ada dua, ada majas antonomasia dan juga majas simile. Majas antonomasia ini adalah majas yang menceritakan seseorang berdasarkan sifat yang menonjol atau sifat khas dari tokoh tersebut. Misalkan, apabila misalkan karakter tokoh tersebut itu miskin, maka penyebutannya adalah si miskin. Kalau misalnya memang karakter dari tokoh tersebut itu cantik, maka penyebutannya adalah si cantik. Nah, itu adalah majas antonomasia. Yang kedua adalah majas simile. Majas simile adalah majas yang memang menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Contohnya ada konjungsi seperti, bak, laksana, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi intinya kaidah kebahasaan di dalam teks hikayat yaitu ada penggunaan konjungsi, ada penggunaan kata arkais, dan yang ketiga adalah penggunaan majas. Yang kedua, nilai-nilai dalam hikayat. Nah, di sini saya mencantumkan kutipan teks dan juga konsep nilainya ya. Konsep nilainya. Oke, yang pertama adalah nilai agama atau nilai religius. Kutipan teksnya, maka ia pun menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjalan dengan sekuat-kuatnya. Konsep nilainya adalah pasrah kepada Tuhan setelah berusaha. Karena di sini ada kalimat ia pun menyerahkan dirinya kepada Allah, yang artinya adalah pasrah kepada Tuhan setelah berusaha. Dan yang kedua adalah nilai sosial. Nilai sosial di sini kutipannya adalah dengan segera Syahperi mengeluarkan dayang-dayang itu tatkala Garuda itu datang, Garuda itu dibunuhnya. Jadi di sini konsep nilainya adalah membantu orang-orang yang berada dalam posisi kesulitan. Siapa yang mengalami posisi kesulitan di sini adalah dayang-dayang. Sini kan dayang-dayang tidak memiliki kekuatan, yang memiliki kekuatan adalah Syahperinya. Jadi di sini Syahperi membantu untuk mengeluarkan dayang-dayang. Selanjutnya adalah nilai budaya. Kutipan teksnya, maka Baginda pun bimbanglah, tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri, karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Jikalau Baginda pun mencari muslihat, ia menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang berkata kepadanya, barang siapa yang dapat mencari buluh perindu yang dipegangnya, ialah yang patut menjadi raja di dalam negeri. Konsep nilainya adalah raja ditunjuk berdasarkan keturunan, dan raja yang memiliki putra lebih dari satu selalu mencari tahu siapa yang paling gagah dan pantas menjadi penggantinya. Jadi kalau di dalam sistem kerajaan kan pasti yang meneruskannya adalah turunannya atau anak-anaknya, seperti itu. Oke, nilai moral. Kutipan teksnya, hatta
datanglah ke 9 orang anak raja meminta susu kambing yang disangkanya susu harimau beranak muda itu. Konsep nilainya tidak mau bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Jadi kalau misalkan kita mau bekerja keras, otomatis mungkin yang akan didapatkannya adalah susu harimau, bukan susu kambing. Mungkin itu yang ingin dijelaskan di dalam hikayat ini. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan, yang pertama adalah di dalam teks hikayat terdapat kaidah kebahasaan. Yang pertama penggunaan konjungsi, yang kedua penggunaan kata arkais, dan yang ketiga adalah penggunaan majas. Sedangkan di dalam nilai-nilai kehidupan yang saya bahas kali ini yaitu tentang nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, dan juga nilai moral. Sedangkan nilai edukasi bisa kalian pahami dan pelajari lagi di buku yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Terima kasih atas perhatiannya. Dan apabila ada pertanyaan, kritik, dan saran untuk dituliskan di kolom komentar. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.